Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ada apa nih Mbak? Zainab datang lagi dan lagi kepada ini. Maaf ya Bu, saya ganggu waktu Ibu lagi nih. Saya boleh curhat nggak Bu? Nggak ganggu sih Mbak Zainab, santai aja sama saya, boleh-boleh. Mau curhat apa ini? Tenang apa? Curhatin aja semuanya ke Ibu. Sebenarnya ini masalah pribadi saya sih Bu ya Bu ya. Jadi saya langsung aja nggak apa-apa kan Bu ya? Ya nggak apa-apa dong. Saya tuh stres gitu loh Bu sama tugas-tugas saya. Soalnya tuh tiba-tiba tuh datang semua gitu loh Bu. Jadi saya pusing. Kan kemarin itu ada tugas matematika sama biologi. Iya. Terus deadline-nya itu hari Rabu. Dikasihnya hari Senin. Iya. Nah, terus besoknya ada lagi Bu tugasnya IPA sama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia disuruh bikin esai 1000 kata. Banyak banget ya. Iya Bu, deadline-nya sama Bu, hari Rabu. Jadi tuh saya tuh pengen menyelesaikan semuanya dengan baik, tapi saya punya batas Bu. Jadi tuh saya jadi pusing gitu loh Bu. Ini yang mau dikerjakan yang mana duluan gitu. Saya sudah mencoba menyicil ya Bu ya. Yang matematika saya cicil, bener-bener saya cicil. Cuman kan saya punya batas ya Bu. Jadi kayak aduh ini gimana cara ngerjakannya. Terus ini tuh rumusnya pakai yang mana. Kadang-kadang kan saya lupa ya Bu. Apalagi matematika kan lama. Itu tuh saya bingung Bu, terus saya harus apa gitu loh, apalagi deadline-nya tuh mepet sekali. Seperti itu. Oke. Mbak Zainab merasa stres ya? Stresnya tuh kayak gimana rasanya? Iya kayaknya kayak apa ya Bu ya, kayak semua tuh pengen saya selesaikan, cuman ini nggak bisa langsung diselesaikan gitu loh. Jadi terus kadang tuh saya tuh jadi nangis sendiri, terus kayak apa ya, tugas-tugas saya tuh ada yang terbengkalai juga. Kadang tuh saya coret-coret sampai coret-coret di kertas kayak gitu saking sebelnya gitu. Gitu. Oke, paham. Jadi kayak tugas ini nggak selesai-selesai gitu ya. Mbak Zainab selama ini, menurut Mbak Zainab nih, manajemen waktunya gimana? Menurut saya ya Bu ya, saya kan juga kadang tanya-tanya sama teman saya. Kalau manajemen waktu saya nih Bu, sebenarnya saya tuh udah cukup baik ya Bu sebenarnya. Jadi kayak kalau sekolah gitu kan, sekolah terus datang itu saya nggak pernah terlambat. Terus saya belajar tuh ya belajar pada umumnya gitu. Terus pulang-pulang saya langsung ngerjakan tugas loh Bu, saya langsung ngerjakan PR saya, tapi itu sama aja, nggak kepegang, ada yang nggak kepegang gitu. Oke, ya mungkin gimana ya, saya bisa paham perasaannya, kayak misalnya mau kerjain ini tapi tugas yang lain itu masih ada gitu ya. Jadi Mbak Zainab ini permasalahannya di apa ya, stres karena kayak apa ya, kayak manajemen waktunya udah baik tapi merasa kurang terus ya. Gitu. Ibu paham untuk kendalanya Mbak Zainab ini. Mungkin bisa diatasi dengan self management. Jadi Mbak Zainab itu mencoba manajemen dirinya sama waktunya Mbak Zainab. Ini enaknya gimana ya, saya pulang sekolah kerjain yang mana dulu, terus saya harus ngapain dulu kayak gitu. Jadi Mbak Zainab harus manajemen dulu Mbak Zainab. Mbak Zainab kan lagi stres nih, gimana ya biar ngerjain tugas itu nggak sampai stres banget. Apakah aku harus healing dulu atau gimana dulu gitu ya. Dari sini paham kan Mbak yang saya maksud? Jadi nanti saya nulis yang kayak gimana Bu contohnya? Kayak gini contohnya. Jadi Mbak Zainab nih nulis ya, self management. Yang pertama itu saya pengen memperbaiki kayak manajemen waktu saya. Misalnya kayak pulang sekolah saya harus apa, bersih-bersih dulu, nanti kerjain yang mudah dulu, maksudnya yang mepet banget dulu sama yang enggak gitu ya. Terus habisnya yang kedua, saya pengen lebih rajin lah
Terus habis itu yang ketiga, saya pengen nggak stres, tapi dengan cara Mbak Zainab, gimana caranya Mbak Zainab biar nggak stres itu gimana gitu ya. Coba dituliskan dulu. Oke, nanti saya baca bentar ya. Oke, Ibu paham permasalahannya Mbak Zainab ini sebenarnya ada di satu sih, manajemen waktunya saja. Mbak Zainab udah, dari saya tulisannya Mbak Zainab itu saya udah bisa baca kalau Mbak Zainab itu sebenarnya bisa menyimpulkan sendiri kalau permasalahan Mbak Zainab itu di apanya gitu. Nah di sini cuma Ibu mau bantu Mbak Zainab. Mungkin Mbak Zainab bisa dengan cara, kan ini kalau saya tarik kan emang di manajemen waktunya yang belum bisa diatur ya, terus sama pengolahan stresnya yang gitu. Mbak Zainab bisa deh buat kayak waktu SD SMP mungkin Mbak Zainab diajari yang bikin kotak kan, terus ada kayak kotak jam berapa kita harus ngapain ya. Mbak, kayak jadwal gitu ya. ya. Jadwal kalian Mbak Zainab bisa pakai itu kayak latih Mbak Zainab gitu. Misalnya jam 5 sampai jam 5.05 waktunya sholat, terus setelahnya harus beli kasur, terus saya di manajemen aja waktunya kayak gitu. Bisa kan Mbak Zainab ya? Bisa sih Bu. Berarti itu saya setiap hari harus kayak bikin jadwal keseharian. Iya, gitu saya ya, Bu, ya? bikin aja di kertas kecil terus tempelkan di pintu atau di mana gitu. Biar ingat, atau di meja belajar. Oh, sekarang jam 5 waktunya aku bangun, waktunya aku sholat, waktunya aku mandi gitu. Terus untuk pengolahan stresnya, stres kan Mbak Zainab stresnya karena tugas, mungkin karena jenuh sama tugasnya. Iya. Mbak Zainab bisa dicoba, misalnya kalau udah mulai jenuh nih sama tugas, buka YouTube, nonton apa kayak Bobo Boy, John the Ship gitu-gitu, pokoknya yang ngentengin gitu 5 menit. Kalau udah ngerasa nggak stres, ya ngerjain lagi gitu. Sebenarnya selesai Mbak Zainab, satu hari kerjakan 2 tugas, oke. Kerjakan yang mudah-mudah dulu sama yang udah mepet deadline gitu. Oh gitu ya Bu. Iya. Jadi mungkin nanti saya kayak ada selingan gitu ya buat Iya. ngerjakan tugas. Iya. Soalnya memang selama ini saya tuh ngerjakan tugas tuh kayak nggak ada hiburan gitu loh Bu. Jadi mungkin karena itu ya Bu ya. Iya, bisa jadi juga karena itu ya. Nanti kan ini kan udah bikin Ibu udah kasih saran kayak gitu. Besok minggu depan atau 2 minggu lagi temui Ibu ya. Gimana kayak progresnya gimana? Kamu udah bisa atau makin stres atau gimana gitu ya? Oh iya Bu ya. Nanti setelah ini mungkin saya coba bikin jadwal ya Bu ya buat keseharian saya. Iya. Biar enggak kayak kemarin gitu Bu, saya bener-bener stres banget. Mungkin saya bisa coba yang itu dulu. Iya. Ya. Semangat ya Mbak Zainab ya. Iya Bu, makasih ya Bu ya. Saya udah cukup nggak stres lagi ya setelah cerita sama Ibu. Iya. Makasih ya Bu ya. Iya. Saya pamit ya Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.